Law Friend, kembali lagi di Bincang Seru, tempat kita membedah berbagai peristiwa hukum dari sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kali ini kita akan membahas suatu kabar yang mengejutkan, yang memprihatinkan, yaitu ditahannya aktor Indonesia yakni Ahmad Zoni di Lapas Nusa Kambangan. Kabar ini tidak hanya mengejutkan dari perspektif dunia hiburan saja, melainkan juga dari sudut pandang penegakan hukum, karena menjadi pertanyaan terkait dengan aspek penegakan hukum di Indonesia termasuk dari sudut pandang sisi kemanusiaan. Telah bersama saya dosen hukum tindak pidana narkotika Fakultas Hukum Undas Wijaya Putra, Bapak Muhammad Haidar. Selamat datang, Mas Haidar. Mana kabarnya? Alhamdulillah Pak Fikri, baik. Alhamdulillah. Nah, saya panggil Mas saja ya karena kan masih muda sekali kan. Nah, ya. Mas Haidar. Nah, isu Ahmad Zoni ini kan mengejutkan banyak pihak ya, apalagi kan Ahmad Zoni kan termasuk tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Nah, bagaimana pandangan dari Mas Haidar sendiri terkait dengan kasus Ahmad Zoni ini ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia? Oke. Kalau secara sudut pandang Undang-Undang Narkotika Pak Fikri, jadi kita tarik berdasarkan pasal 54 dulu. Jadi di pasal 54 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu menjelaskan bahwa ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Jadi memang kalau melihat kasusnya Ahmad Zoni kan memang secara vonis itu yang divoniskan adalah penyalahguna. Ya, jadi berkaitan penyalahguna. Lalu ditemukanlah bukti di lapas tersebut. Akhirnya dipindahlah ke Lapas Nusa Kambangan. Tapi seharusnya kalau dari pendapat saya seharusnya ada pemeriksaan terlebih dahulu berkaitan dengan apakah benar bahwa si seseorang ini memang benar-benar menyimpan atau bukti kepemilikan bahwa memiliki narkotika golongan 1 sabu-sabu gitu. Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu sebetulnya. Gitu Pak Fikri. Oke. Nah, kan kemarin kan bulan Oktober ya kalau tidak salah ya, Ahmad Zoni itu kan akhirnya diputuskan untuk ditahan di Lapas Nusa Kambangan ya. Tentu kan ini sangat mengejutkan karena kalau kita tahu ya, sebagaimana kita tahu bahwa Lapas Nusa Kambangan itu kan termasuk lapas yang super ketat ya. Dia itu memang terpisah dari Pulau Jawa bahkan kan. Nah, dan masuknya juga memang sulit. Nah, pertanyaannya begini. Apa kriteria terhadap tindak pidana yang mana itu dapat dilakukan penahanan di Lapas Nusa Kambangan menurut Mas Haidar? Sebenarnya gini, kalau menurut saya, kalau tindak pidana yang divonis atau memang itu dilakukan penahanan di Nusa Kambangan, itu memang pidana-pidana yang memang risikonya bisa mengancam nyawa orang lain. Contoh berkaitan dengan pidana terorisme dan mungkin pidana soal tindak pidana pembunuhan, itu bisa. Tapi kalau pidana narkotika ini sebenarnya kalau saya lihat adalah korbannya dirinya sendiri Pak Fikri. Apalagi seumpama dikatakan bahwa seseorang ini pengedar gitu ya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya bicara soal pengedar itu kalau nggak ada pemakai atau mungkin di undang-undang narkotika penyebutannya adalah penyalahguna. Kalau tidak ada penyalahguna, pengedar ini akan kebingungan menjual kemana dulu. Seharusnya kalau saya lebih arahnya kepada penyalahguna ini Pak Fikri. Penyalahguna ini harus benar-benar memang karena negara juga bertanggung jawab atas warga negaranya, seharusnya ada proses rehabilitasi karena di undang-undang sudah jelas gitu loh. Di pasal 54 itu sudah jelas bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Gitu Pak Fikri. Nah, itu artinya kan ada penyimpangan terhadap pasal 54 tuh, yang mana kan yang mestinya direhabilitasi tapi malah justru dimasukkan ke Lapas Nusa Kambangan. Iya betul.
dikumpulkan dengan napi-napi teroris dan seterusnya itu. Iya, artinya gini kalau saya melihat, karena di dalam Permenkumham nomor 35 2018 itu tentang rehabilitasi permasyarakatan, Pak Fikri, itu di situ jelas bahwa lapas harus memisahkan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan tingkat resikonya. Nah, berkaitan di situ sebenarnya yaitu tadi kembali lagi bahwa narkotika ini bukan kejahatan yang benar-benar beresiko tinggi resikonya. Tapi faktanya di banyak tempat ya kita tidak hanya bicara soal Nusa Kambangan aja ya. Mungkin sebetulnya dengan lapas yang sebelumnya kalau nggak salah Marzoni ini sebelumnya di lapas Cipinang kalau nggak salah ya. Itu dicampur semua Pak Fikri berkaitan dengan pidana-pidana yang lain. Jadi seumpama bisa-bisa ada pengedar yang memang dijadikan satu dengan Amarzoni penyalahgunaan narkotika. Mak kita faktanya belum tahu ya, saya belum tahu meneliti secara mendalam sampai segitunya. Tapi ini asumsi. Kemungkinan bisa-bisa penyalahguna ini dicampurkan dengan pengedar kan gitu. Karena berkaitan lapas ini kan banyak orangnya. Seharusnya berkaitan dengan aturan Permenkumham nomor 35 tahun 2018 itu seharusnya dipisah. Gitu loh. Mana yang itu mengedar atau jadi gini, kalau pengedar itu sudah pasti bandar. Tapi kalau bandar ya pada pengertiannya kalau bandar itu juga pasti pengedar, tapi kalau pengedar belum pasti bandar Pak Fikri. Ya, karena pengedar sendiri itu bisa dikatakan hanya kurir. Biasanya. Ya. Jadi kadang-kadang berkaitan dengan kayak Amarzoni ini yang sebelumnya hanya penyalahguna, kadang-kadang kalau dimasukkan lapas itu bisa-bisa menjadi bandar Pak Fikri. Itu. Makanya seharusnya dipisah di situ. Makanya kalau seumpama kalau memang benar-benar kita nggak tahu ya vonisnya nanti Amarzoni secara pemeriksaan ini seperti apa. Kalau seumpama nanti divonis bandar, otomatis secara pembinaan lapas ini perlu tanda tanya besar Pak Fikri. Bagaimana soal pembinaannya? Begitu Pak Fikri. Nah, itu menarik itu kan. Kalau misalnya digabung nanti bisa-bisa malah jadi bandar. Kan betul juga ada gium di orang-orang menyebutkan bahwa kadang pas masuk dia kena karena masalah copet, pas keluar dia jadi perampok kan. Karena malah belajar di penjara itu seperti itu ya, karena emang tidak dipisah itu ya. Oke. Nah, lantas menurut Mas Haidar nih, apa catatan kritis terkait dengan kasus Amarzoni ini? Kalau catatan kritis saya berkaitan dengan tujuan hukum Pak Fikri. Karena hukum itu kan ada 3, kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Ya. Jadi berkaitan dengan kepastian hukum sudah ada Pak Fikri dasar hukumnya. Kalau bicara soal keadilan mungkin dari sisi kekuasaan kehakiman. Jadi hakim mempunyai nilai suatu perkara itu tersendiri. Nah, berkaitan kemanfaatan. Ini manfaatnya apa? Kalau vonis ini dijatuhkan kepada contoh seumpama si Amarzoni. Apa manfaatnya? Apakah seseorang itu bisa selesai atas divonis seumpama divonis dijatuhi 2 tahun penjara? Apakah ini penyalahgunaan narkotika ini selesai? Kan gitu. Kalau memang nggak selesai berarti kemanfaatnya tidak terpenuhi Pak Fikri. Begitu kalau saya. Terus juga ada lagi berkaitan Amarzoni ini, kalau saya melihat berarti tidak hanya kesalahan seseorang Amarzoni aja, ada kaitannya dengan lapas. Berarti lapas itu kebobolan Pak Fikri. Karena apa? Sampai narkotika sampai masuk gitu ke dalam lapas itu Pak Fikri. Padahal jadi kita tidak bisa menyalahkan Amarzoni aja. Padahal kalau kita masuk ke lapas itu kan ketat sekali ya. Betul. Bahkan HP pun tidak boleh dibawa juga kan biasanya kalau kita ke lapas itu kan. Tapi nyatanya kan kok bisa itu. Artinya ada yang luput gitu ya. Iya begitu Pak Fikri. Oke, luar biasa sekali pembahasan dari Mas Haidar ini. Tidak terasa sudah di penghujung aja. Terima kasih Mas Haidar. Ya Pak Fikri. Law friend, keadilan bukan hanya sekedar menghukum, melainkan juga menyeimbangkan antara kesalahan, tanggung jawab,
dan aspek kemanusiaan. Kita kembali lagi di lain kesempatan, sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Goodbye. Oke.